Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Safari MBU. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Helmi karena dia sudah berpengalaman di tentang YouTube. Bagaimana Bapak Helmi tentang YouTube? Sedangkan kami masih pemula, bagaimana tentang supaya tidak kita kena spam? Dia harus mengawasi konten-konten kita, atau kita teliti lagi, lebih teliti tentang mungkin jangan sampai konten kita itu mengandung unsur seperti kekerasan, pornografi, ataupun mungkin yang berbau dewasa, seperti jangan sampai juga ada kayak kita lebih ke kayak mempromosikan suatu barang yang sudah bermerek atau berlabel. Itu dapat merugikan diri kita sendiri. Contohnya seperti kita contoh semisal kita lagi memperbaiki suatu barang, jangan sampai suatu barang tersebut kita sebutkan merek, produk tahun berapa diciptakan, dari produsen mana. Itu dapat terkesan seperti mempromosikan suatu barang, kecuali barang kita sendiri. Itu bisa seperti mungkin Bapak punya usaha, itu bisa Bapak promosikan di YouTube gitu. Pokoknya jangan sampai begitu kita mengupload konten kita itu dapat seperti terkena copyright. Jangan mengandung musik-musik yang kalau kita bilang kita upload musik tersebut tanpa izin, itu juga dapat berbahaya bagi konten kita. Harus minta izin dulu ya. Lebih baik minta izin dulu, ataupun mendapat seperti endorse, ataupun memang mendapat bayaran lah untuk sebuah pemasaran iklan. Jadi kalau dari pihak itu ada di itu. Mungkin kalau dari pihak itu akan memberikan peringatan ya Pak. Contohnya sebanyak 3 kali. Dia nanti akan dikirimkan sebuah email tentang peringatan tersebut. Seperti mungkin kita dalam video kita mengandung kekerasan, ataupun bahasa-bahasa kita kurang enak didengar ataupun kurang bagus. Karena kami kan masih itu pemula, jadi kan ingin tahu bagaimana itu ceritanya kan itu, supaya nanti kalau ada yang masuk biar lebih aman kan gitu. Dan dari situ hilang lagi. Kalau gitu Pak, mungkin lebih ke kayak di spam ya Pak. Mungkin Bapak misalnya minta tukar jam tayang gitu kan. Mungkin di si teman ini tadi hanya menonton sebentarnya Bapak, tidak mengaktifkan lonceng notifikasi, dan dia langsung keluar. Kalau misalnya memang Bapak mau bertukar jam tayang ataupun subscriber, tunggulah jeda minimal 20 sampai 24 jam. Baru Bapak lakukan subscribe, aktifkan lonceng, sama Bapak nonton video full. Tapi ada juga yang saya dengar sebagian, dia bilang paling minim 3 menit, cuman harus permanen. Contoh, like, disukai, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi lonceng. Dia tak pencet, kalau nggak ada lonceng itu masa agak dia sebentar aja nempelnya. Iya, itu bisa jadi juga Pak. Terkadang gini Pak, ada sebagian orang kan dia cuma mementingkan diri dia sendiri. Begitu dia, mungkin orang berpikir kita hanya seorang pemula, jadi dia begitu kita minta tolong untuk bertukar jam tayang atau bertukar subscribe, dia hanya buka profil kita, subscribe, lonceng, nonton. Mungkin pun nonton dipercepat Pak. Maka YouTube ada, kalau di pengaturan YouTube ada clear history. Kalau misalnya memang mau lebih jelas, pakai aja clear history, suruh kosongkan history dia, suruh nonton dia, habis itu suruh kirim lagi screenshot. Begitu lebih bagus Pak. Cuman ya terlalu ribet. Dia lebih bagus mungkin ada teman-teman, atau ada mungkin Bapak punya usaha, kalau datang ke usaha Bapak promosikan gitu Bapak. Itu lebih permanen Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang dari pihak itu bagaimana itu yang bisa dijelaskan di mereka itu? Dia kan ini ada sedikit materi bagaimana cara YouTube menghapus konten berbahaya. Mungkin ada YouTube mungkin kayak seperti kita upload suatu video kecelakaan mungkin. Kan mengandung unsur berbahaya Pak. Iya.
komitmen dari YouTube dalam menangguhi tanggung jawab dimulai dengan pedoman komunitas. Mungkin di setiap YouTube ada pedoman komunitasnya. Di pengaturan Bapak bisa lihat nanti untuk Bapak itu, Bapak cari pedoman komunitas itu ada Pak. Mungkin untuk para kreator pemula harus dibaca betul-betul itu Pak, karena sangat penting. Coba bisa dijelaskan langsung, karena kadang dari pihak kita mencari itu susah. Kalau sudah didengar kan sudah jelas ya. Bisa dijelaskan langsung, dibaca langsung. Nih, di pihak itu mengatakan setiap kebijakan kami dikembangkan melalui kemitraan dengan berbagai pakar kebijakan dan industri eksternal. Serta kreator YouTube, dan kami secara sistematis meninjau kebijakan kami untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan terkini. Itu mungkin Pak kan, Bapak pernah mungkin waktu pas Bapak upload, dia sebelum mengupload video kita diperiksa dulu Pak. Sebelum dia keluarkan, seperti kalau kita upload kan keluar seperti persentase dari 1 sampai 100%. Nah, sebelum itu kan ada dia seperti kayak dia dari pihak itu langsung diperiksa dulu Pak video kita dulu. Iya. Dia diperiksa dulu, disaring semua apakah video kita layak atau pantas untuk masuk ke YouTube. Nah, begitu Pak. Contohnya, ini ada contohnya Pak, termasuk perubahan besar pada kebijakan mengenai ujaran kebencian dan pelecehan pada tahun 2019. Nah, dulu berarti Pak kan dari pihak itu dulu itu belum ada Pak gitu. Belum ada peraturan segitu Pak. Mungkin karena dikeluarkan undang-undang ITE itu tersebut Pak, undang-undang tentang informasi teknologi elektronika. Nah, mungkin pihak itu setelah dikeluarkan undang-undang tersebut, pihak itu meninjau lebih kepada kreator-kreator pemula seperti kita Pak. Jangankan kita Pak, mungkin yang besar-besar pun yang udah jutaan bahkan puluhan juta subscribernya, mungkin masih berlaku Pak ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Coba dijelaskan saja apa yang diberikan sama DP itu, karena kami orang masih pemula kan itu. Sini YouTube menjelaskan, kami menghapus konten yang melanggar kebijakan kami secepat mungkin. Kami menggabungkan kemampuan manusia dan machine learning untuk mendeteksi konten yang berpotensi menimbulkan masalah dalam skala besar. Nah, di sini Pak dia katakan machine learning itu artinya mesin pembaca, mesin pendengar. Dia setiap YouTube ada sensor Pak. Begitu kita masuk, mungkin ada seperti kata-kata kita yang kasar, dia mungkin itu bakal disaring mungkin. Kalau misalnya banyak video kita mengandung kesalahan, dia tetap masuk, tetap bisa diupload, tapi sebentar hilang, dan berkemungkinan YouTube kita itu terbanet ataupun hilang. Jadi seperti kalau misalnya Bapak punya subscriber 500.000 ataupun 600.000 Pak, itu nanti Bapak upload konten yang memang melanggar peraturan dari pihak itu, dia sekali kita buat pelanggaran, dia akan dikirimkan sebuah email peringatan. Okay. Dan email tersebut berlaku selama 90 hari Pak. Berarti satu teguran? Ya, satu teguran Pak. Jadi secara satu hal peringatan pertama, semisal peringatan pertama itu dalam masuk 90 hari, dan di hari ke-25 Bapak melakukan pelanggaran lagi, itu akan masuk peringatan kedua, dan masanya akan diperpanjang, dan masa yang 90 hari tadi terulang lagi Pak. Dia mulai lagi dari hari Bapak yang melakukan tadi, ulang lagi 90 hari. Jika Bapak masih melanggar, keluarlah peringatan ketiga. Peringatan ketiga itu Pak, dia beda peringatannya gini Pak, 1, 2, 3. Setiap kalau misalnya Bapak satu hari peringatan pertama, kita nggak bakalan bisa seperti upload video short. Habis itu memasang thumbnail kostum, itu nggak bisa Pak. Thumbnail kostum contoh seperti Bapak mungkin mau bikin thumbnail tapi thumbnailnya nggak ada di video, Bapak mesti thumbnail lain ya, itu nggak bisa. Habis itu kita nggak bisa ngupload ini Pak, reel. Bapak tahu reel seperti cerita gitu Pak, cerita di YouTube kita cerita kecil. Dan kita juga nggak bisa bikin daftar playlist Pak, daftar putar. Seperti mungkin Bapak ada bikin konten vlog, mungkin habis Bapak ada bikin konten tutorial, Bapak ada juga bikin konten tentang sejarah. Itu nggak bisa Bapak bikin seperti apa ya? Seperti folder khusus itu, per folder itu nggak bisa lagi gitu Pak videonya.
Dan yang membedakan peringatan 1, kedua sama ketiga itu jangka waktunya Pak. Kalau yang ke 1 jangka waktunya seminggu, sedangkan yang kedua jangka waktu 2 minggu, yang ketiga itu udah nggak ada jangka lagi, mungkin sebulan Pak. Terus yang ketiga ini juga kita terancam terbanet Pak. Benet. Akun kita terbanet. Bayangkan kalau misalnya subscriber 800 ya, apalagi kita kalau misalnya masih kecil-kecil, kita cari subscriber capek, ada hilang. Tapi kalau seandainya udah 600, kita udah masuk adsense dari YouTube, terus akun kita terbanet, kita mulai lagi dari pertama. Bapak bisa bayangkan lah bagaimana lelahnya Pak. Itu tak bisa dibayangkan lagi. Cari masuk aja pening. Nah itu mungkin kita masuk, kita minta tolong sama teman kita, tolong subscribe, masuk 2, keluar 5, capek juga Pak, ya kan? Ibaratnya sudah besar sambal daripada nasi ya. Nah itu maka lebih bagus mencegah. Dan terus yang lain-lainnya, Kalau yang lainnya, ini dia bilang setelah konten semacam ini teridentifikasi, peninjauan manual akan dilakukan untuk mengevaluasi apakah konten tersebut melanggar kebijakan kami atau tidak. Dia akan melakukan evaluasi manual pihak YouTube nih Pak. Dia seperti ada adminnya untuk ngecek YouTube kita, channel YouTube kita. Jika terbukti melanggar, konten ini akan dihapus dan digunakan untuk melatih machine learning agar memberikan cakupan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi karena machine learning dari pihak YouTube ini masih dalam proses pembelajaran, mungkin masih butuh proses perkembangan Pak, masih berkembang. Jadi dia nanti kan dicek manual dulu, baru dimasukkan ke mesin machine learning tadi. Apakah sama seperti yang kita cek tadi? Nah, mereka juga seperti ngembangin juga Pak. Jadi jika kita terbukti melanggar, konten kita akan dihapus dari pihak itu, oleh pihak itu, dan akan mendapatkan seperti notifikasi pemberitahuan Pak, langsung dari email, langsung masuk ya kan, pemberitahuan bahwasanya ada konten yang dihapus karena melanggar itu. kita tetap diberitahu ya. Ya, tetap diberitahu Pak. Mau besar kecil permasalahan tetap diberitahu. Mungkin jika kita lakukan kesalahan kecil, video kita cuma diberikan peringatan. Dan lagi Pak, baru teringat ya. Video kita seandainya video yang melanggar tadi udah diberikan peringatan dan video tersebut kita hapus, peringatannya tidak hilang. Tetap ada. Tetap ada. Tidak guna Pak, nggak ada guna. Kalau misalnya seandainya video kita udah melanggar dan kita hapus, itu nggak ada guna lagi. Tetap kita kena suspend, bukan suspend ya, kayak mana ya? Seperti kena ditangguhkan, seperti masih digantung gitu, masih dicek-cek, dipantau terus gitu. Apakah masih berbuat gitu yang tidak baik kan itu. Dan ini peninjauan konten kami juga melindungi konten yang memiliki tujuan pendidikan, dokumenter, ilmiah atau artistik yang jelas. Seperti kalau misalnya pihak itu dia lebih melindungi seperti konten-konten sejarah, artistik, ilmiah, dokumenter, pendidikan, seperti konten-konten tentang pengajaran, itu mereka lebih gimana? mensupport dari pihak itu. Dan juga konten tersebut lebih di peninjauan konten kami juga melindungi dalam artian berarti mungkin lebih dijaga Pak. Karena kalau misalnya Bapak mau bikin konten lebih baik gitu Pak. Sejarah ya. Sejarah. Karena itu pun kayak mana ya? Nggak bakalan bermasalah Pak. Karena kita tentang sejarah, tentang pahlawan-pahlawan, supaya apa? Anak-anak muda ini nggak lupa pahlawan, nggak lupa siapa yang membawa nama harum Indonesia. Tuh. Karena kami kan masih pemula, masih kurang pengalaman, karena dari saudara Bapak Helmi sudah lebih tahu kan itu. Jadi kira-kira sudah berapa lama menjalani YouTube tuh? 1,5 tahun Bapak. Tapi sudah mulai kan? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya untuk subscriber pun saya masih nyicil Pak. Mungkin udah mulai dulu karena mungkin dengan karirnya bagus kan gitu. Jadi untuk yang selanjutnya yang setahu dari saudara Helmi, cerita dari yang teguran dari YouTube apa aja tuh selain dari itu?
Kalau selebih dari itu nggak ada lagi Pak. Mungkin kita lebih ke koreksi diri sendiri Pak. Kalau misalnya kita mau upload, seandainya kita cari aman lah ibaratnya. Seandainya kita mau upload video, usahakan musik yang tidak kena copyright, bebas copyright. Di YouTube juga banyak Pak, yang video musik yang bebas copyright. Tapi seandainya Bapak upload musik-musik yang sudah berlabel seperti band-band terkenal, itu mungkin berkemungkinan kena copyright. Berarti sebaiknya lebih baik itu kita punya sendiri aja ya. Lebih bagus begitu Pak. Walaupun jelek-jelek punya sendiri. Tak punya sendiri ya. Bagus gitu. Ataupun seandainya nggak mau memasukkan musik, Bapak bisa gunakan seperti suara Bapak sendiri gitu. Dengan kata-kata aja pun nggak apa-apa Pak. Asal video jangan kopong atau jangan kosong gitu Pak. Jangan mencampur bisu ya. Jangan seperti orang bisu. Jadi itu. Nanti terima kasih atas bantuan atau sejarah pengalaman yang sudah diberikan kepada kami pemula. Ya, sama-sama Pak. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.